Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class with me, Miss Sizu. Today, Thursday, August 19, 2021. For today materials, we will study about part of speech. Ya, Miss akan jelaskan kelas kata untuk hari ini. Nah, tidak semua kelas kata yang akan Miss jelaskan kepada anak-anak, melainkan hanya beberapa. Only few of part of speech that you have to know. Sebelum kita masuk ke materi yang ada di buku. Yang pertama, the first one, we have to know about pronoun. Ya, pronoun ini adalah kata ganti untuk sebutan orang. Nah, di sini Miss akan spesifikkan itu ke dalam subjek saja. Nah, subjek itu adalah kata ganti untuk orang. Nah, contohnya apa? Yang pertama itu ada I yang artinya saya, lalu ada you artinya kamu. The third one, they artinya mereka. And then for we artinya kita atau kami. Lalu ada she artinya dia perempuan. He dia laki-laki. And it ini atau itu yang dinyatakan untuk benda, tumbuhan atau hewan, ya. Nah, jadi if I ask you how many subject in English, there are 7 subject in English. Okay? And then we move on to the second one. We will talk about verb. Any of you know what does verb mean? Iya, kata kerja. Nah, segala sesuatu kata kerja itu disebut dengan verb. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada masak, minum, makan, pergi, mempunyai. Nah, kalau dalam bahasa Inggris contohnya misalkan sebutkan 5 saja. Masak itu cook, and then drink, and then swim, and then read. Apa itu arti read? Ya, membaca. And then write. Apa itu write? Menulis. Nah, selanjutnya itu ada adjective. Nah, adjective. Apa itu adjective? Nah, adjective itu kalau dalam bahasa Indonesia Miss bisa bilang seperti cantik, ganteng, tinggi, pendek, pintar, bodoh. Nah, itu disebut apa? Ya, kata sifat. Kata sifat. Ya, contohnya ayo. Senang, happy. Ganteng, handsome. Cantik, beautiful. Pendek, short. Gendut, fat. Ya. Selanjutnya, Miss akan jelaskan padanan kata noun. Ada yang tahu noun? Ya, kata benda. Nah, kata benda ini banyak sekali ya, Nak. Di sekeliling kita, we can found a lot of nouns. Ya. Miss akan sebutkan buku. How to say buku in English? Ya, book. Termos air, jar. Bantal, pillow. Sendok, spoon. Ada lagi? Ya, pulpen, pen. Ya. Nanti anak-anak juga bisa menyebutkan sendiri ya. Lalu
Miss akan jelaskan satu lagi part of speech yang anak-anak harus tahu, yaitu adverb. Di sini Miss khususkan adverb of time sama adverb of place. Ya. Oke. Adverb itu adalah keterangan, kata keterangan. Nah, jika disebutkan adverb of time berarti keterangan waktu, ya. Contohnya apa, Miss Izu? Contohnya bisa kamu bilang dengan pada hari Minggu, on Sunday. Nah, untuk menyebutkan nama hari, maka kamu harus menambahkan preposition on di depannya. Jadi kalau mau bilang hari Senin, on Monday, ya. Kalau mau bilang di pagi hari, nah, anak-anak bisa menuliskan in the morning, ya. Lalu kalau mau bilang setiap hari, ya boleh dengan kata every. Kalau malam, every night. Kalau setiap hari, every day, ya. Ya. Nah, selanjutnya apa itu adverb of place? Adverb of place itu adverb kata keterangan, place tempat. So kita beri contoh. Contohnya in the school. Ya, di sekolah. Atau ada lagi di rumah, in the house. Atau ada lagi di kamar, in the bedroom. Oke, jadi anak-anak sudah mempelajari 5. There are 5 part of speech that I teach you guys. The first one pronoun, ya, tapi dikhususkan untuk subjek saja. And then verb, kata kerja. And then adjective. And then noun. And then adverb of time and adverb of place. Okay, if you have already know about this, now open your notebook and then write it and then note it. Okay? Setelah ini anak-anak silahkan ambil buku tulisnya lalu catat materi yang sudah Miss berikan. Setelah itu, Miss akan memberikan kamu tugas. I give you exercise. So what is your exercise? Ya. Okay, now your time to do exercise. Sekarang waktu kamu untuk mengerjakan latihan. Instruction, instruksi. The first one, find and memorize 10 words in English. Find artinya temukan, memorize ingat. Temukan dan ingat 10 kata dalam bahasa Inggris. Kamu bisa mencarinya di kamus bahasa Inggris ya. Lalu the second one, you may choose one of the 5 topics that I give. Kamu boleh memilih one of the 5 topics, satu dari 5 topik yang sudah Miss kasih. Ya, and then the third one, write it in the comment of this video posting in Miss Sizu YouTube channel. Lalu tulis hasil kerja kamu di kolom komentar di postingan video ini, yaitu di YouTube. Jadi berarti di kolom komentar YouTube. Ya, example, the first one you have to write name underscore class and then your topic. Ya, contohnya Talal and then underscore garis bawah, lalu kelasnya 61, lalu topik yang dipilih, misalkan si Talal memilih verb, lalu tuliskan 10 word yang sudah dia hafal terkait verb. Okay, this is the end of our class. I hope that you will never stop to learn and please keep your health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.